Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi yaitu tentang teknologi tepat guna dan teknologi pedesaan yang akan disampaikan oleh saya Aditya, oleh Nadia, Konita, Rahayu, dan Cindy. Stay tune ya. Oke, baik teman-teman, pada pembahasan pertama kita akan membahas terkait dengan teknologi. Apa sih definisi dari teknologi itu sendiri? Teknologi adalah keseluruhan sarana yang diperlukan bagi keberlangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Di banyak kelompok masyarakat, teknologi telah membantu memperbaiki ekonomi dan telah memungkinkan bertambahnya kaum senggang. Berbagai macam penerapan teknologi telah mempengaruhi nilai suatu masyarakat dan teknologi baru ini seringkali mencuatkan pertanyaan-pertanyaan etika baru. Selanjutnya, dampak dari teknologi. Teknologi sendiri ini mempunyai dampak dalam berbagai bidang, di antaranya dalam bidang pendidikan. Dalam pelaksanaan pembelajaran, penerapan teknologi dalam kegiatan pembelajaran ditandai dengan munculnya e-learning atau belajar secara daring online. Dalam bidang pendidikan ini, contohnya yang saat ini sering kita gunakan yaitu medianya seperti Zoom, Google Meet, Classroom, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dampak teknologi pada bidang ekonomi dan bisnis. Teknologi ini berperan sebagai sarana transaksi untuk bisnis online, yaitu dalam bentuk fasilitas media berupa internet dan situs web. Contohnya dalam bidang ekonomi dan bisnis ini, yaitu seperti marketplace di Shopee, Lazada, dan Tokopedia, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dampak teknologi pada bidang sosial. Media sosial merupakan sebuah media berbasis online yang dapat membuat para penggunanya dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan wadah meliputi blog, jejaring sosial, forum, dan dunia virtual. Lalu selanjutnya tujuan teknologi tepat guna. Yang pertama, mempercepat pemulihan ekonomi dengan meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha ekonomi, lalu membuka lapangan pekerjaan, lapangan usaha, meningkatkan produktivitas dan mutu produksi. Yang kedua, menunjang pembangunan dengan peningkatan kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia secara bertanggung jawab menuju keunggulan kompetitif dan persaingan lokal, regional, dan global. Lalu sasaran teknologi tepat guna. Yang pertama, penduduk pengangguran, setengah pengangguran atau putus sekolah. Yang kedua, masyarakat yang memiliki usaha makro kecil atau menengah. Yang ketiga, pengelola posyantek. Yang ketiga, investor teknologi tepat guna. Lalu yang terakhir, kelompok masyarakat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknologi pedesaan. Sebelumnya, apa sih teknologi pedesaan itu? Teknologi pedesaan adalah suatu teknologi yang dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang terdapat di suatu desa. Sehingga adanya teknologi, masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dan menjadi lebih makmur dan sejahtera. Penerapan teknologi tepat guna memang harus berangkat dari suatu kebutuhan. Maksudnya, bahwa kebutuhan jangan hanya bersifat kontemporer, tetapi juga harus ada motivasi kepada mereka yang akan merasakan kebutuhan teknologi yang penggunaannya akan terus lebih maju dan berkembang. Dalam hal ini, pihak yang menerapkan teknologi pedesaan harus berperan sebagai jembatan antara kutub tradisi dengan kutub modern. Selanjutnya, yaitu sasaran permasalahan teknologi pedesaan. Masalah teknologi yang ada di pedesaan dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kelompok pengadaan air. Permasalahan pengadaan air di pedesaan merupakan masalah sekunder atau bahkan menjadi masalah primer, termasuk dalam permasalahan sebagai berikut. Bagaimana
menaikkan air dari sumur yang mempunyai kedalaman tertentu secara efektif dan efisien. Bagaimana menaikkan air dari sungai untuk keperluan pengairan atau penampungan. Bagaimana mencari sumber air dan bagaimana menjernihkannya. Yang kedua, kelompok alternatif energi. Kelompok ini adalah kelompok masalah yang berkaitan dengan pemanfaatan energi lama atau pemanfaatan energi yang berasal dari limbah. Pencemaran masalah ini dengan penawaran berbagai alternatif. Jenis teknologi misalnya kincir air, pemanas air tenaga surya, tungku sekam, dan tungku lawon. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.